Indonesia merdeka udah hampir 80 tahun, Ya, kita akan memperingati 80 tahun Indonesia merdeka dan masih sekitar 10% orang di bawah garis kemiskinan. Nah, yang padahal garis kemiskinan kita itu rendah sekali. 500.000 di Jakarta udah kamu menutup kemiskinan absolut. Jakarta ini proyek dehumanisasi luar biasa, apalagi dulu. Orang berangkat pagi ini sehingga banyak orang karena masalah kecil berkelahi di jalan. Nanti dia terdehumanisasi. Udah kayak binatang. Ketemu binatang lain di jalan dia berkelahi. Manusia kan harusnya punya ketenangan yang cukup. Banyak sekali sebenarnya orang-orang pintar yang sekolah di mana-mana, gitu kan. Tapi mau balik Indonesia ini nggak ada lapangan. Sistem yang buruk itu akan mengalahkan orang baik. Kapanpun, dimanapun juga. Gak ada ungkapan seperti itu. Oh kalau orang baik masuk dari dalam. Kalau lu bukan di top level yang bisa mengubah sistem Kalian. lu gak akan bisa. Mengubah dari dalam kalau lu di decision maker yang bisa mengubah sistem. Banyak sekali orang ketika korupsi dia tidak merasa mencuri dari siapapun. Mas Syafiq, makasih sudah datang di Ruang Publik. Podcast baru. Oke. Ya kan? Baru nih Mas. Inisiatif bagus. Inisiatif bagus ya. Inisiatif bagus. Di tengah-tengah kondisi kita harus tetap menyalakan semangat. Ya. Di tengah efisiensi. Di tengah-tengah inisiatif yang efisiensi. bagus. Ya. Mempertanyakan banyak hal, ya kan? Ngobrolin banyak hal. Mas Syafiq ini adalah dulu aktivis 98, sekarang 2025, sudah 20-an tahun lebih menjadi aktivis, lalu sekarang jadi ketua PBNU, bidang media hukum, dan aktif menjalankan ritual slow living. Jadi itu, tapi hari ini banyak banget orang-orang ini Mas ya, banyak banget orang hari ini itu tertarik untuk hidup slow. Tontonan-tontonan yang banyak kayaknya hidup di kampung, kesibukan Jakarta yang tidak terlalu rush gitu. Ya mungkin banyak orang yang baru sadar bahwa menjadi budak kapitalisme itu memang harganya mahal. Itu yang dibicarakan dulu di kampus, budak kapitalisme itu kayak gini sekarang. Ya istilahnya untuk kritiknya kan gitu. Okay. Orang kan untuk bertahan hidup harus berangkat pagi-pagi kan, yang rumahnya jauh harus jam berapa nanti nyampe pulangnya malam kan. Jadi pulang sebelum terang, baliknya udah gelap. Itu kayak mungkin saya. banyak orang yang kemudian merasa bahwa kayaknya itu kok gak sebanding gitu, sehingga mungkin banyak orang memilih untuk lebih. Saya sekali itu. Tinggal di Depok, perjalanan ke Jakarta 1,5 jam. Iya. Oke. Bayangin kalau itu tiap hari bertahun-tahun. Nggak usah dibayangin, itu sudah dilakukan. Oh iya, udah dilakukan. Nah, dan orang seperti kamu banyak sekali di Jakarta, terutama di Jabodetabek ya. Itu faktornya kan ternyata memang duit itu ada di Jakarta pada dasarnya ya. Ya betul, tapi lebih dari soal duit ada di Jakarta ya, di semua negara yang industrial seperti itu. Jadi saya sering bercerita sama teman-teman bahwa sejak lahirnya industri modern itu memang udah punya konsekuensi besar buat hidup manusia. Yaitu apa? Manusia hidup menyesuaikan dengan mesin. Menyesuaikan dengan mesin. Dulu ketika teknologi itu muncul di industri generasi pertama, orang merasa bahwa manusia akan terbebas dari kerja-kerja berat. Nggak lagi mencangkul karena udah ada traktor. Nggak lagi ngangkut-ngangkut barang berat karena udah ada alat-alat pengangkut dan segala macam. Nggak harus berjalan kaki atau naik kuda karena ada mobil. Semua masyarakat modern menganggap bahwa dunia akan jauh lebih mudah. Dan mereka bisa lebih banyak punya waktu dengan keluarga, dengan secara sosial. Tapi ternyata enggak. Karena kapitalisme itu mengabdi pada produktivitas. Dan mesin itu nggak ada habisnya mengejar produktivitas, mengejar keuntungan. Nah, akhirnya manusia yang menyesuaikan sama mesin. Nah, mesin nggak ada capeknya. Manusia akhirnya yang capek. Disitulah lahir slow living. Ya, kesadaran yang terlambat. Kesadaran terlambat. Karena Charlie Chaplin sudah mengingatkan itu di awal-awal. Jadi kalau teman-teman nonton ada film namanya Modern Times, ya, zaman modern, itu garapannya Charlie Chaplin, film yang nggak ada suaranya, nggak ada omongannya. Itu Charlie Chaplin sangat tepat menggambarkan dunia modern, lahirnya dunia modern. Bagaimana orang sibuk, berbondong-bondong, berangkat kerja di waktu yang sama, pulang di waktu yang sama. Ini realitas yang tidak terjadi sebelum era modern. Dan kemudian orang ngikutin mesin yang nggak berhenti-berhenti, sampai mengidap banyak simptom. Nah, jadi ya film Modern Times itu kritik yang sangat kena dari Charlie Chaplin terhadap kehidupan modern. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Nah, sekarang banyak orang baru sadar. Karena apa? Ya mungkin
Itu bukannya konsekuensi atas kemajuan, atas sebuah capaian yang memang kelayakan hidup manusia yang lebih baik gitu-gitu. Apakah kita menjadi hidup layak kan persoalannya Ya. itu. Nah, secara kalau konteksnya pangan, konteksnya hal-hal yang lain mungkin ya kita menikmati hidup yang layak. Kita sekarang duduk di Rozali duduk di sofa yang mungkin zaman kerajaan yang bisa duduk di kursi senyaman ini hanya para raja atau bangsawan. Sekarang kita sebagai rakyat biasa aja, warga biasa bisa menikmati itu. Nah, gitu. Kita menikmati makanan dan rumah kehidupan yang teknologi, pesan makan pakai handphone. Tapi kan hidup manusia nggak semata butuh itu. Ya. Nah, zaman modern banyak diceritakan ya melahirkan mental health ya. Dulu studinya Eric Fromm udah meneliti kan di banyak negara Eropa angka alkoholisme makin tinggi, bunuh diri juga meningkat, bla bla bla. Karena tekanan mode of production yang diciptakan oleh dunia modern yang industrial. Ngeri sekali hidup ini. Baru pertanyaan 2 udah serius ini pemirsa. Tapi gimana? Slow living itu selain kritik atas ini, tapi nampaknya akhir-akhir ini kan, tapi juga masyarakat kita kan ada ini kan Mas ya. Sekarang misalnya saya tidak tahu apakah ada kaitannya dengan ketatnya kehidupan di Jakarta, ya. Terus lahir hobi-hobi baru, ada yang baru sekarang lari misalnya, ada sepeda. Saya dengar Mas Syafiq juga lagi asik sepeda. Ya tapi saya bersepeda nggak seperti orang-orang. Ya, saya hobi. sesukanya aja. Sesukanya nggak ikut aja. klub. Ya. Kalau ngelihat dari situ, itu apakah memang konsekuensi dari kehidupan yang begitu ketat Jakarta, lalu kemudian ada hobi, atau ini adalah bentuk kesadaran hidup sehat bagi warga perkotaan? Ya saya kira kompleks ya, gabungan. Saya kira ada faktor tren ya, ada FOMO-nya juga, ada kesadaran untuk hidup sehat juga. Ada memang orang mencari mekanisme karena dia burnout gitu ya, dari dunia kerja, akhirnya dia pengen bisa menikmati situasi yang membuat dia relax ya, rilis terhadap semua tekanan dunia kerja dan seterusnya. Dan juga alat untuk bergaul secara sosial, connect secara sosial. Karena kan dunia kerja kan tidak selalu menyediakan itu. Nah, kita di dunia kerja kan sering hanya menjadi kolega kerja, bukan menjadi teman. Nah, itu. Jadi ya ada banyak hal. Tetapi ya karena waktu di dunia modern itu makin terbatas ya, orang memaksimalkan waktu yang ada untuk bisa menikmati hidup, dinikmati. Kalau zaman dulu kan orang bisa menikmati kapan aja. Orang yang petani, dia bisa ke sawah jam berapapun dia ngatur sendiri. Nanti yang berangkat jam 5:30 mungkin jam 9 udah pulang. Yang ke sawah 6:30 mungkin jam 10 baru pulang. Dia punya kedaulatan atas waktunya sendiri. Punya kekuasaan atas. Sekarang kita nggak punya. Anda diterima kerja, satu sisi dapat pekerjaan, dapat jaminan hidup. Tetapi komitmennya adalah kerja dari jam 8 sampai jam 5. Tapi itu lebih baik daripada nggak punya kerja kan Mas? Oh ya, kalau bandingannya selalu itu memang selalu lebih baik. Tetapi kita mungkin harus berpikir bahwa bagaimana menciptakan kehidupan yang memang ya manusiawi. Karena banyak dunia industrial yang dianggap itu kan juga dikritik mendehumanisasi manusia. Jakarta ini proyek dehumanisasi luar biasa, apalagi dulu ya. Orang berangkat pagi ini sehingga banyak orang karena masalah kecil berkelahi di jalan. Artinya dia terdehumanisasi. Udah kayak binatang gitu. Ketemu binatang lain di jalan dia berkelahi. Manusia kan harusnya punya ketenangan yang cukup kan. Menghadapi persoalan, kalau bukan hidup mati ya harusnya bisa lebih rileks. Artinya dianggap kan banyak orang yang mungkin stres, di bawah tekanan sehingga ada insiden kecil orang bisa berkelahi atau baku pukul. Di jalanan di Jakarta kita sering menyaksikannya. Nah, di mana contoh kota besar yang tidak se-Jakarta itu, tidak mengalami dehumanisasi yang separah Jakarta? Maksudnya saya tidak tahu persis karena memang caranya. Dunia modern itu kan dunia industrial yang kapitalistik. Artinya, tapi kan kita harus mulai berpikir tentang sebuah kehidupan lain yang mungkin kita angankan. Kehidupan yang lain mungkin kita angankan dan kita konstruk. Dunia sebelum COVID dan dunia sebelum COVID berbeda. Sebelum COVID membayangkan perusahaan-perusahaan mengizinkan karyawannya kerja di rumah. Nggak mungkin. Tapi setelah COVID, banyak kantor memberlakukan WFH, ya, akhirnya menerima bahkan di tingkatan itu lebih efisien. Artinya kita dipaksa oleh keadaan sehingga jutaan orang mengalami itu, sehingga kemudian baru bisa, oh ternyata sebenarnya bisa ya sebagian pekerjaan itu dikerjakan di rumah dan tidak mengurangi hasil.
butuh COVID, seluruh dunia baru kapitalisme sadar. Kalau nggak ada COVID, mungkin semua orang dipecut terus oleh perusahaan-perusahaannya. Nah, artinya kita harus membayangkan dunia yang mungkin memang belum ada, nah, tetapi kan kita dituntut untuk berpikir terus bagaimana menciptakan sebuah kehidupan bersama yang lebih baik dan lebih manusiawi. Seperti apa imajinasi kehidupan misalnya yang lebih baik, lebih manusiawi yang sampean bayangkan? Ya yang secara memenuhi nature-nya manusia. Manusia orang hidup dia butuh ya kebutuhan makan biologis ya. Mulai makan, minum, tempat tinggal, tapi dia juga butuh asupan. Dia butuh bagaimana kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Nah, gitu. Atau orang kebutuhan spiritualnya terpenuhi. Dan segala macam kebutuhan sosialnya terpenuhi, dia bisa connect sama orang karena banyak penelitian juga orang yang terkoneksi secara sosial dia akan cenderung lebih tenang, dan beberapa penelitian kan juga ada beberapa negara yang memang relasi sosial, ada beberapa perkampungan gitu. Malcolm Gladwell sempat ada nulisnya juga itu di Point, yang dia bergaul secara sosial baik itu umurnya lebih panjang. Ya gitu loh. Ya kan? Nah, artinya kan dunia industri modern tidak menyediakan itu. Dunia industri modern memandang manusia butuh makan, butuh uang, dan kemudian dia menawarkan uang tapi harganya mahal. Sementara manusia kehilangan waktu dengan keluarganya, dengan anaknya. Sekarang orang-orang waktu dengan anaknya jauh lebih sedikit, artinya kan. Nah, sehingga dia harus butuh orang lain untuk mengawasi. Dengan tetangganya, waktu untuk dia mendapatkan asupan psikologis dalam tanda kutip. Hubungan-hubungan yang dekat, yang intim. Kan sulit juga tercipta dalam dunia industrial yang instrumental gitu ya. Belum lagi kalau urusan spiritual, kecuali orang NU yang tinggal di pedesaan masih bikin acara ini terus. Nah, tetapi kan kita berbicara tentang dunia industri modern. Mereka yang hidup di kampung, yang agrarian kan jauh lebih tenang. Nah, problemnya memang dunia agrarian, apalagi dengan kepemilikan lahan yang kecil-kecil tidak menawarkan kemakmuran. Sehingga orang memilih menukarnya dengan pekerjaan di kota, menukar waktunya tapi dengan uang yang lebih besar. Karena memang ya hidup di dunia sekarang tanpa uang kayaknya sangat kesulitan. Sulit banget masih banget tanpa uang itu, Mas. Ngomong-ngomong soal uang. Ngomong soal uang. Kalau kita ini tadi kan kita sudah hidup di era yang sangat industrial, tapi tetap aja penghasilan kita kalau dilihat dari GDP per kapitanya kan cuman 5.000 ya, sekitar ya, nggak nyampe kayak 4.800, 4.800 sekitar 75 jutaan. Ya. Dan kita masih ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seperti kesehatan, terus pendidikan gitu ya, untuk mengantarkan kita kepada pekerjaan. Tapi setelah lulus itu pun belum ada ternyata pekerjaannya. Jadi disambut dengan lahan kosong, ini nggak ada kerjaan, setelah akhirnya kuliah lagi. Gitu kan. Dan bisa kuliah. Yang bisa kuliah. Ini ada yang salah nggak sih, Mas, dengan cara hidup kita? Ya tentu saja ada yang salah. Gitu. Artinya kan Indonesia merdeka udah hampir 80 tahun. Ya, kita akan memperingati 80 tahun Indonesia merdeka dan masih sekitar 10% orang di bawah garis kemiskinan. Nah, yang padahal garis kemiskinan kita itu rendah sekali. 500-an ribu di Jakarta udah nggak mungkin, itu kemiskinan absolut gitu ibaratnya. Mungkin di kampung gitu, di wilayah terpencil mana masih oke ya kalau dia masih punya tanaman-tanaman. Ya tentu saja ada yang salah bahwa kita 80 tahun merdeka tapi tidak mampu membuat rakyatnya hidup relatif makmur. Kita kalah sama tetangga Malaysia ya, per kapita kita ya hampir separuh gitu. Padahal menurut riset ya kehidupan di Kuala Lumpur itu lebih murah daripada di Jakarta. Yeah. Gitu. Kita kalah jauh dari Singapura ya, sama Brunei. Jadi sesama yang Melayu lah ibaratnya ya, sama Malaysia kita kalah makmur. Merdekanya bareng ya kan? Dan ditunjukkan kita lebih banyak orang Indonesia yang mencari pekerja di Malaysia daripada orang Malaysia nyari kerja di Indonesia. Yeah. Nah, jadi tentu saja ini ada yang salah. Ya memang sejak kita Indonesia merdeka belum stabil, ada konflik politik. Kita tahu ada kejadian 6566. Ya, orang Indonesia itu mudah sekali berkelahi satu sama lain antar kelompok politik nyampe baku bunuh. Kemudian Orde Baru sangat sentralistis, ekonomi dikuasai segelintir orang. Nah, reformasi baru kita nikmati 20 tahun ini dan saya menyaksikan dengan catatan ya korupsi juga masih tinggi, kesenjangan kaya miskin sampai tinggi, tapi secara umum rakyat yang menjadi makmur saya kira jauh lebih banyak. Nah, sejak era reformasi.
Pendapatan per kapita kalau dihitung ya dari 95 sampai 2005 ini juga peningkatannya signifikan. Nah, di situ. Tetapi reformasi ya extreme poverty turun secara umum, tapi kelas menengah rentannya masih sangat besar. Itu problem di Indonesia. Tetapi ada BPJS ya, orang kalau sakit ditanggung negara, banyak beasiswa sehingga generasi-generasi umuran sampean banyak juga yang bisa kuliah ke luar negeri. Artinya ada banyak hal. Kalau kita dari dulu tidak sentralistik, tidak otoritarian, harusnya kita mungkin bisa mengejar Malaysia. Walaupun dianggap Malaysia itu memang sejak merdeka mewarisi infrastruktur yang lebih baik daripada Inggris ketimbang kita mewarisi dari Belanda atau Jepang. Oke. Dulu salah satu perubahan besar kita kan di 98 ya. Di 98. Banyak yang bilang bahwa 98 itu nggak tuntas kira-kira. Tidak tuntas, maksudnya adalah kasus korupsi. Waktu itu salah satu tuntutannya kan KKN lah bahasanya waktu itu. Dan sekarang kita masih bergelut di masalah yang sama. Tidak beranjak terus kemudian. Apa yang waktu itu belum selesai, Mas? Ya ada banyak, tentu saja gitu kan, bahwa beberapa hal saya kira reformasi ekonomi relatif tidak tercipta dengan baik. Tetapi infrastruktur politik kan berubah. Ada pembatasan masa kekuasaan presiden, itu jelas. 2 kali. Ya. Pemilihan langsung. Itu udah menutup kemungkinan lahirnya rezim yang sangat otoritarian dan hegemonik dengan pembatasan masa kekuasaan presiden. Ada kemudian pencabutan dui fungsi ABRI sehingga tentara, militer nggak dapat kursi di DPR. Dan kepala daerah. Padahal dulu kan tentara punya fraksi di DPR tanpa ikut pemilu. Tanpa jatah begitu saja. Kayak gitu-gitu. Gitu. Dulu orang kebebasan politik nggak dijamin. Dulu diskusi atau podcastan kayak gini zaman Orde Baru nggak akan bisa. Disamperin polisi itu depan pintu. Udah ibaratnya begitu kan. Sekarang udah bisa kan. Orang bisa begini. Tentu ada harganya masing-masing. Makanya sekarang orang di tengah kebebasan pers, kebebasan bersuara, orang tapi merasa kayaknya berisik banget, semua orang bersuara, hoax banyak, disinformasi banyak. Ya itu salah satu harganya. Nah, tetapi itu lebih baik daripada informasi dikontrol begitu rupa oleh negara. Gitu. Tetapi memang banyak hal, ada desentralisasi untuk mengakhiri sentralisme kekuasaan. Walaupun ada harganya, banyak orang juga yang menyesalkan desentralisasi karena munculnya raja kecil. Tapi saya secara umum melihat bahwa dampaknya terhadap kehidupan rakyat umum saya kira masih lebih baik daripada zaman Orde Baru. Gitu. Kalau Orde Baru masih berkuasa, kita nggak akan nyampe di titik ini. Nah, problemnya kan memang upaya perubahan apapun itu nggak akan pernah tuntas, termasuk reformasi. Reformasi intinya kan tuntutan-tuntutan ideal, penghapusan KKN. Tapi menghapus KKN itu gimana? Kan butuh mengubah undang-undangnya. Undang-undang sebagian udah diubah. Belakangan tapi juga ada pelemahan undang-undang KPK gitu-gitu kan, pelemahan KPK lewat undang-undang. Artinya itu ada dialektika, ada dinamika kekuasaan. Memang nggak bisa lantas sesuai harapan. Belum lagi kemudian aktor-aktornya. Apakah polisi yang korup dulu ganti atau enggak? Apakah hakim dan jaksa ganti atau enggak? Kan tidak, birokrasi juga tetap. Sejak reformasi kan birokrasi ya tetap. Nggak lantas pegawai negerinya ganti baru. Nggak lantas polisinya ganti baru. Yang diubah kan undang-undang dibatasi. Kemudian kan ada pendidikan-pendidikan di kalangan kepolisian terkait misal hak asasi manusia. Sehingga mereka tidak mudah menggunakan senjata ketika menangani konflik dengan rakyat dan seterusnya. Tetapi memang nggak akan pernah tuntas. Menurut saya di negara manapun ya nggak ada. Kita apalagi reformasi sebutan yang lebih moderat dari istilah revolusi. Kita nggak melakukan apa yang disebut revolusi. Karena kalau revolusi itu semua kekuatan yang dianggap bagian dari rezim lama dihabisi. Yang itu harganya juga mahal. Sangat mahal. Bisa jadi juga berdarah-darah. Nah, satu sisi kita menempuh jalan dalam tanda kutip moderat yang oke, tapi memang ya mungkin sekarang kita merasa ada hal-hal yang nggak selesai dan bikin kecewa. Tapi kan orang nggak memikir kalau kita sangat ekstrim waktu itu, boleh jadi juga situasinya nggak selalu lebih baik. Nah, tapi saya menganggap bahwa setiap zaman harus memperjuangkan zamannya masing-masing untuk menjadi lebih baik. Kita nggak bisa selalu bahwa ini kesalahan reformasi, kesalahan. Reformasi
Generasi waktu itu sudah melakukan tugasnya waktu itu. Sekarang zaman harus melakukan tugasnya di zaman ini. Iya, iya, iya. Ya kan generasi itu kan berlanjut ya. Ada dulu kalau istilahnya kan ada angkatan 45, 66 gitu-gitu kan. Terus 98. Sekarang angkatan baru kalau sekarang. Ya pada tiap tahun, tiap 5 tahun paling tidak ada angkatan baru ada kan. Angkatan baru. Nah, tetapi karena itu mencerminkan situasi-situasi penentu pergeseran sejarah kan. Kemerdekaan tuh berarti menentukan belokan sejarah. 65-66 juga belokan sejarah. 98 belokan sejarah juga. Gitu. Tapi kan generasi pada dasarnya tiap tahun lahir baru dengan pikiran baru. Ya, tadi kalau sekarang kan bebas ya, semua orang bisa bersuara, tidak seperti era 98, Orde Baru kan ya. Tapi sekarang masalahnya informasinya itu terlalu banyak kadang-kadang. Ya. Banyak sekali. Betul. Banyak sekali, mana yang penting, mana yang tidak penting itu kita kehilangan konsentrasi untuk memilahnya. Semuanya bisa masuk. Semuanya bisa masuk. Dan ini menyebabkan kalau generasi sekarang itu istilahnya ada penyakit mental health itu loh, Mas. Mental health. Itu memang konsekuensi dari zaman yang seperti ini. Ya pada dasarnya demokrasi kan mengandekan memang ada kebebasan terkait hak-hak dasar ya. Ada political right, ada economic right, economic, social, cultural right, religious right bahkan. Pada dasarnya demokrasi kan mengandekan kebebasan. Ketika ada kebebasan, otomatis itu orang yang berpartisipasi otomatis semakin banyak. Kalau tidak demokratis kan yang berpartisipasi dipilih oleh negara, oleh kerajaan. Siapa boleh ngomong, siapa nggak boleh ngomong. Demokrasi mengandekan orang setara sebagai warga negara. Orang punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Memang demokrasi punya kelemahan memang. Yaitu apa? Ya mencerminkan mayoritasnya. Iya, mencerminkan mayoritas. Kalau mayoritasnya itu problematik, demokrasi bisa melahirkan situasi yang problematik. Tapi kalau mayoritasnya oke, demokrasi itu bisa bagus. Gitu. Kalau mayoritasnya bodoh, ya demokrasi melahirkan kekuasaan yang ya demagog. Tapi kalau mayoritasnya cerdas, pintar, demokrasi akan melahirkan kekuasaan yang juga rasional. Makanya orang kayak Plato dari dulu kan nggak begitu setuju demokrasi. Karena dia menyaksikan bahwa kalau demokrasi, semua orang setara, voting, ya hasilnya mencerminkan masyarakat. Masyarakat, kalau zaman dulu masih ada awam atau yang bukan awam, hasilnya dianggap nggak akan bagus. Karena negara ditentukan oleh orang-orang yang bahkan sebagian besar nggak pernah berpikir tentang negara. Sebagian besar manusia kan berpikir tentang hidupnya aja. Hidupnya sendiri, dapat pekerjaan, menghidupi keluarganya, dia hidupnya aman, selamat, bla bla bla. Kan sebagian besar orang nggak berpikir tentang bagaimana negara dengan anggota misal 10 juta, 20 juta, 200 juta itu semua makmur kan nggak. Sedikit orang yang berpikir ke situ. Nah, makanya ketika demokrasi itu punya resiko ya mencerminkan masyarakatnya yang tidak selalu baik. Maka demokrasi bisa baik mengandekan masyarakatnya terdidik. Makanya di barat kan andean dulu sejak revolusi Prancis, monarki rontok, ya kan, ada demokrasi. Ilmu-ilmu tumbuh, filsafat tumbuh, sastra tumbuh kan. Nah, dan dia nggak mengacu pada agama, sains tumbuh. Nah, ketika di masyarakat yang masih tidak sepenuhnya rasional, tidak sepenuhnya egaliter, ya demokrasi juga melahirkan banyak simptom. Tapi seperti yang dikatakan Churchill yang juga sering dulu dikutip oleh Gus Dur, ya demokrasi itu ya memang sistem politik yang buruk dalam bahasa, tapi dia yang terbaik. Yang terbaik. Dia sistem politik terbaik yang ada. Ada yang bilang demokrasi, ya konteksnya di Indonesia itu baru akan bagus kalau ini kan karena memburuk karena ketika pemilihan itu bisa dibayar ya. Di antaranya yang membuat kita nggak bisa atau mayoritas kita nggak bisa berpikir objektif atau jernih menentukan mana yang baik karena dia sangat terpengaruh pilihannya oleh 50.000 dan 100.000 itu. Dan ada yang bilang kalau mau baik harusnya memang di atas 5.000 baru kita bisa berpikir jernih. Sudah tidak menganggap 50.000 itu penting. Ya betul. Memang problemnya kan ketika rakyat itu merasa bahwa pemimpin tidak akan membawa kemanfaatan jangka panjang pada kehidupan dia. Dia akan mengambil keuntungan jangka pendek. Yaitu uang. Yaitu uang. Nah,
Gitu. Ada masa saya kira di berbagai daerah politik uang itu tidak banyak berpengaruh. Di Pilpres saya kira juga kita mengalami bahwa politik uang itu nggak banyak berpengaruh karena orang begitu antusias. Anggap aja mungkin Jokowi pertama ya. Saya kira relatif ya nggak ada politik uang di level Pilpres ya. Biasanya politik uang itu dulu kan ada di level bupati ya atau pilihan kepala desa gitu-gitu kan. Ada masa ketika rakyat itu optimis, yakin pada calon yang dia pilih, saya kira dia nggak akan menukarnya dengan uang. Tapi ketika dia nggak bisa melihat kira-kira dampak dari terpilihnya figur tersebut pada kehidupan dia, ya dia akhirnya mengambil keuntungan jangka pendek. Itu rasional dalam tanda kutip ya. Rasional ya. Iya, itu sebuah tindakan rasional manusia. Manusia kan dianggap makhluk rasional. Bahwa rasionalitasnya bisa jangka pendek atau jangka panjang. Nggak berpikir panjang gitu, tapi rasional. Nah, saya menyaksikan ketika orang yang misal di sebuah kampung yang miskin berpuluh-puluh tahun, udah berkali-kali pemilu dan kehidupan mereka nggak berubah. Nggak berubah. Akhirnya mereka melihat siapapun yang nyalon, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, bupatinya, DPR-nya dianggap sama saja. Dia nggak bisa optimis dengan kandidat-kandidat baru. Nah, ketika situasinya seperti itu, ada yang ngasih uang, dia ambil. Tapi kalau kita yang mungkin orang yang udah penghasilannya di atas PTKP gitu, udah makmur, kan nggak akan mau ngambil duit 100.000 untuk menukar suara. Gitu kan. Bahwa politik uang umumnya kan lebih mudah terjadi, lebih efektif juga terjadi di kantong-kantong yang memang masyarakatnya relatif miskin. Nah, jadi itu problem. Nah, problemnya saya kira kan memang elit kita juga di tingkat tertentu nggak benar-benar memecahkan kemiskinan. Makanya ada yang mengatakan itu, kalau nggak salah kemarin bahwa bantuan kalau di negara lain itu kan benar-benar dimaksudkan untuk menolong rakyat, meringankan beban rakyat. Di Indonesia bantuan tuh dipakai sebagai instrumen untuk mempengaruhi rakyat. Nah, itu problem. Semua politis. Benar. Semua politis. Itu waktu pemilu ada begini tuh. Katanya, kalau kamu milih yang ini, data penerima manfaat untuk bantuan langsung tunai itu nggak berubah. Tapi kalau yang menang yang itu nanti berubah, dihapus itu gitu. Iya, kita emang. Nah, sekarang ini kan yang ngeri itu gini kan, Mas. Kita ngelihat kasus korupsi itu kan kekacauan negara terutama korupsi itu hampir tiap hari lah ya di medsos itu karena saking kencangnya. Terakhir ada korupsi itu sudah bukan lagi nilainya miliaran. Kayaknya wartawan itu sudah nggak nulis kalau miliaran itu sudah ada ratusan triliunan. Angka yang fantastis sekali. Ini janjiannya ada apa sebenarnya kok? Ini makin gila apa orang itu? Ada pembiaran besar-besaran, ada iklim koruptifnya sampai semengerikan itu tuh. Gimana itu? Ya karena ini orang elit-elit kita ini psycho. Artinya dia udah nggak bisa lagi membedakan apa yang baik dan yang buruk. Nah di situ kita harus akui ya, konsep namanya korupsi itu kan konsep yang dalam tanda kutip di banyak orang abstrak. Kalau kita mengambil sepeda orang, menyolong motor orang, mobil orang, TV orang, sepatu orang, konsepnya jelas. Ada orang yang kehilangan. Ada orang yang sebelumnya memilikinya kemudian diambil secara tidak sah. Ya, dan dia gitu kehilangan kan? Akhirnya. Nah, jadi siapapun yang mengambil motor itu, mengambil sepeda, mengambil TV, kalau ketangkep ya dia ngaku dia mencuri. Karena sebelumnya itu milik orang lain. Korupsi ini sebuah konsep yang abstrak. Uang negara tidak dimiliki oleh satu orang pun. Tidak ada pemiliknya sebelumnya. Sehingga banyak sekali orang ketika korupsi, dia tidak merasa mencuri dari siapapun. Saya menemukan di masyarakat kita ada seperti itu. Makanya kemudian penjelasannya, kenapa orang yang rajin sholat atau religius, gitu, tetap korupsi. Karena dia nggak merasa mencuri dari siapapun. Nah itu satu ya, ada problem di situ. Nah, ada problem di situ. Yang kedua, ada orang yang sebenarnya udah sadar bahwa itu tidak bagus, tapi dia mensiasati hukum. Nah gitu. Sejauh tidak ada aturan yang dilanggar, dia nggak merasa korupsi, padahal itu merugikan negara misalnya. Nah itu kan ada problem juga. Nah gitu. Padahal kan kalau urusan
aturan yang dilanggar kan ya bisa diatur-atur. Tender itu yang penting udah lewat proses ini. Tapi lobby-lobby yang ini apa, kemudian favoritisme, kemudian nunjuk ini apa-apa. Itu kan memang kalau dicari apakah melanggar aturan susah. Tapi kita tahu benar bahwa itu bisa kita sebut korupsi. Karena memang negara dirugikan, niat buruknya sudah ada. Tapi dia bertindak sedemikian rupa agar kesannya itu tidak melanggar, tidak menabrak aturan. Nah, diatur. Nah, ini level kedua. Yeah. Nah, di Indonesia ini ada 2 layer kenapa korupsi sangat marah. Ada yang layer pertama tadi, banyak orang yang nggak merasa mencuri. Berbeda dengan orang dan yang dicuri motor. juga nggak merasa kehilangan. Ya, karena kepemilikannya tidak ada individu yang memiliki satupun. Makanya BUMN misal dicincai gitu ya. Iya. Dia nggak merasa di BUMN ini milik siapa? Milik negara. Milik negara ya kita-kita yang sedang menjabat yang memilikinya berarti. Karena representasi negara itu pejabat. Kan gitu. Jadi kalau di luar negeri udah clear. Kalau lu mengambil di luar gaji yang udah ditetapkan di luar, berarti kemungkinannya itu melanggar. Entah melanggar hukum atau melanggar etika. Nggak sepenuhnya kita bisa menerapkan apa yang disebut etika itu ke dalam aturan hukum formal. Yeah. Nah itu yang kemudian disiasati. Ya gitu. Jadi saya kira banyak faktor selain argumen-argumen umum ya memang keserakahan dan segala macam. Tapi kenapa? Kita menyaksikan banyak sekali koruptor ketangkep nggak sepenuhnya merasa salah. Dia nggak, walaupun nggak merasa salah juga ada faktor ketiganya. Semua temannya melakukan itu. Nah, sehingga dia merasa bahwa itulah udah biasa, udah lazim. Udah lazim. Nah, gitu. Padahal kan ya sesuatu yang buruk itu walaupun dilakukan oleh semua orang ya tetap buruk. Tetap buruk. Gitu. Kenapa? Ya, tidak lantas karena satu RT kita itu pencoleng, kita harus jadi pencoleng. Kita harus pergi ke kampung lain untuk tahu bahwa di luar kampung sana itu nggak lazim. Tapi memang kan kondisinya sepertinya kayaknya begitu kan Mas ya. Makin banyak orang di tempat-tempat di elit itu kayaknya sudah umum sekali melakukan itu. Ya karena mereka hanya peduli sama lingkungan kecilnya. Sehingga akhirnya adalah ada orang-orang yang ingin masuk di situ juga berpartisipasi untuk memperbaiki keadaan, terlibat dengan benar gitu, yang backgroundnya orang aktivis atau apa. Terus kadang-kadang ya harus punya mental pada akhirnya, karena dia sedang bertaruh ini either saya yang keikut dia atau udah kayak siklus setan. Ya gitu. mau berat. Kan ada ungkapan ya. Bad system always beat a good person every time. Every time. Jadi sistem yang buruk itu akan mengalahkan orang baik. Kapanpun, dimanapun juga. Itu ada ungkapan seperti itu. Jadi keandaian bahwa kalau orang baik masuk dari dalam. Kalau lu bukan di top level yang bisa mengubah sistem. Sekalian. Lu gak akan bisa. Itu kayak contoh. Mengubah dari dalam kalau lu itu decision maker yang bisa mengubah sistem. Itu kayak ungkapannya orang Batam. Itu umum di Batam. Jadi orang Batam kalau ke Singapura itu kan dekat. Dia akan setertib orang Singapura. Iya, begitu pulang lagi. Bukan begitu pulang lagi. Orang Singapura yang tertib itu ke Batam, dia buang sampah sembarangan kan? Iya. Dia jadi orang Batam. Ya betul, makanya artinya kan kehidupan itu baik bukan semata urusan nilai-nilai atau moral ya gitu loh. Tetapi juga ada sistem. Jadi itu harus 2 hal. Ada sistem yang mengkondisikan agar orang baik, tapi juga ada nilai-nilai yang ditanamkan agar orang itu baik. Kita bisa saksikan dulu di Jakarta terutama ya. Angkutan umum itu seperti apa? KRL itu dulu udah nggak jelas gitu kan. Orang saling serobot, sesak ini, sampah di mana-mana. Bahkan MRT ketika baru pertama dibangun, itu minggu pertama kan dipakai piknik banyak orang kan untuk ngetes. Sampah di mana-mana sehingga banyak orang yang mengecam. Kenapa? Orang-orang nggak pernah dilatih untuk buang sampah. Tapi begitu sistem dibangun, ada sistemnya, pintu masuk. Dulu orang naik KRL bisa loncat, Pak. Karena nggak nge-tap dulu kan. Harus ada tiket ini diperiksa di dalam kereta dulu. Udah berdesak-desakan udah nggak mungkin gitu kan. Begitu ada sistemnya, orang bisa ngantri. Kemudian ada tempat sampah juga yang cukup. Orang mulai satu-satu ada yang nyontohin, yang lain ikut. Nah, tindakan manusia kan seperti itu. Kambing aja ke rombongan aja yang belakang ikut yang di depan kok. Gitu loh, itu kambing. Itu kambing. Nah gitu loh, manusia juga pada dasarnya gitu. Makanya nabi-nabi menggebelak kambing itu kan
Ini pelajaran pertama sebelum menggembala manusia, gitu kan. Jadi, nah, kita kadang-kadang antara kita itu kesannya hanya fokus pada membangun sistemnya aja, tapi nilai-nilai tidak dibangun, nanti di kepala orang dilanggar terus. Atau kita terlalu fokus pada superstruktur softwarenya aja, tapi sistemnya nggak dibangun, ya sama aja. Nah, sekarang memang kita harus menanamkan itu. Memang dari sekolah orang harus tahu, diajarin bahwa tidak mengambil apapun yang bukan haknya. Di Indonesia konsep ini masih berat. Kita itu kalau ada truk terguling, ibaratnya ngangkut barang susu itu, orang itu royoan. Padahal itu bukan haknya. Dan orang nggak ada yang merasa salah itu. Padahal itu dari truk ada pemiliknya. Bukan pohon mangga di tengah hutan. Iya kan? Kita bisa bayangkan itu. Ada truk terguling, ngangkut susu, ngangkut apa, itu tidak sedikit orang yang akan mengambilnya dibawa pulang. Padahal itu bukan haknya. Artinya ini butuh. Ada ditanamkan nilai-nilai bahwa kita sebagai bangsa secara nilai itu masih problematik. Walaupun kita ini religius. Iya, saya baru mau bilang padahal kita bangsa yang sangat religius ya. Ya, karena memang kayaknya religiositas itu tidak tercerminkan di sistem, nggak menjadi apa. Ya karena tadi orang nggak sepenuhnya memahami konsepsi tentang apa itu korupsi. Nyuri gitu. Nah, iya, banyak orang yang korupsi itu dia nggak punya track record nyuri punya tetangganya. Karena dia tetap merasa bersalah kalau nyuri punya tetangganya. Itu benar-benar pencurian. Tapi kalau korupsi dia nggak benar-benar merasa mencuri. Orang yang rebutan barang dari truk terguling mungkin nggak pernah mencuri dari temannya. Tapi ketika dia rebutan barang yang terguling itu dianggap itu bukan barang curian. Nah, ya kayak anak kecil lah. Level pemahamannya atas value, nilai-nilai itu banyak warga kita itu kayak anak kecil. Gitu. Padahal orang dewasa kan harusnya udah paham. Apapun yang bukan hak kita, gitu, dan bukan di dunia antah berantah, ya jangan diambil. Sesimpel itu. Kita ketinggalan handphone di mana, udah pasti hilang kok. Orang nggak bisa. Di beberapa negara misalnya, di Singapura gitu, saya cerita teman, kalau handphone ketinggalan nggak selalu hilang loh. Disamperin selang berapa ada yang nyimpen, itu balik. Di kita sulit dibayangkan itu. Jadi kalau ada barang ketinggalan nggak dipegang orang, itu dianggap barang nemu kayak seolah-olah jatuh dari langit. Padahal itu barang yang ada pemiliknya. Itu sesimpel itu ya, dari urusan kontradiksi value. Makanya gue bilang, ya secara value kayak orang psycho. Orang-orang bipolar gitu ya, orang yang terpecah kesadarannya. Gitu. Kesadarannya itu nggak integralis. Yang di Jepang kemarin kan ada kasus begini ya, agak mirip lah ya gambarannya. Tol yang pintunya rusak, terus dibuka sekalian. Dibuka dan semua puluhan ribu kendaraan lewat. Terus diumumkan di websitenya, kira nanti bayarnya lewat website. 20 berapa ribu bayar katanya. Iya. Nggak kebayang deh kalau misalnya tol kita yang kebuka terus orang lewat, silahkan bayar di website ini. Ya kita memang masih panjang saya kira bahwa sempat kan Jokowi sebagai presiden melonceng revolusi mental. Revolusi mental. Sebuah ide yang itu dari kesadaran yang bagus atas kondisi problematika value mental masyarakat. Tapi kan nggak dijalankan. Omong-omong aja istilah sekarang gitu kan. Jadi Ini dukung Jokowi kan dulu? Ya, saya dulu mendukung Jokowi karena saya anggap ya orang biasa punya komitmen kerja, dia ngerti kehidupan sebagian besar orang Indonesia kan begitu kan. Tapi memang ya tadi kekuasaan tuh makin lama memang makin membuai gitu kan dan mengubah orang. Makanya ada ungkapan kan. Jadi politisi itu seperti diapers, seperti pembalut. Harus sering diganti. Dengan alasan yang sama karena makin lama dia makin kotor. Oke. Jadi sekarang Mas Afiq sudah 98, udah ngalami Soeharto banget kan ya waktu itu ya, sudah 98 aktivis, sudah ngelewati presiden banyak, Gus Dur. Sekarang kalau secara umum Mas melihat apa sih challenge kita hari ini itu yang ini saya nggak tahu mau menyebut dari mana, kayaknya challenge-nya itu makin kesini juga makin banyak ya. Jokowi memang setuju lah di era awal sampai pertengahan tahun yang kedua pertumbuhan ekonomi membaik kan.
fasilitas umum, tol dan seterusnya. Ya periode pertama kan relatif oke. Menteri tidak ada ketua partai jadi menteri, sehingga konflik of interest-nya lebih kecil. Gitu. Semangat meritokrasinya juga jalan lumayan kuat gitu kan. Tapi periode kedua kan udah. Periode kedua dia tahun terakhir tiba-tiba menginginkan putranya menjadi penerusnya dan ngerusak banyak hal kan. Ya itu satu bagian bahwa orang mensiasati hukum. Apa yang dibolehkan oleh hukum tapi pada dasarnya secara etik nggak boleh. Iya. Padahal kan nggak semua struktur etik itu bisa memang ditaruh di koridor hukum secara tepat. Nggak mudah memang. Iya. Nah sekarang kita di eranya Pak Prabowo. Mas Syafiq ngelihat gimana sekarang? Di era Pak Prabowo nih, 9 bulan 10 bulan lah sekarang. Ya kalau saya ngelihat nggak banyak hal yang bisa dikerjakan apalagi sebagai bagian civil society ya makanya saya memilih slow living. Balik lagi slow living. Iya jadi biar nggak kayak Sisyphus kan. Kan kisah Sisyphus itu kan orang mengangkat batu dari bawah ke atas tapi belum nyampe puncak udah gelundung lagi. Dia turun lagi ngangkat batu lagi, gelundung lagi kayak orang panjat pinang yang nggak pernah nyampe atas. Tapi itu beda dengan pesimisme. Saya nggak mau seperti Sisyphus. Tapi itu beda dengan pesimisme. Ya beda karena kan sejarah panjang ya. Saya kira kekuasaan 5 tahun. Nah, artinya kan kalau orang pesimis mungkin ya ibaratnya akhir dunia gitu ya. Nah, saya nggak menganggap ini akhir dunia, tapi bahwa Indonesia memasuki episode yang berbeda di mana saya sebagai bagian civil society mungkin nggak akan bisa berbuat banyak atau berkontribusi banyak gitu. Seberapa keras apapun saya bekerja, sepertinya dampaknya tidak akan banyak. Makanya saya memilih tidak begitu bekerja keras. Oke. Ya, jadi itu bedanya slow living dengan pesimisme itu. Ya. Tapi gini kan Mas, tantangannya kan buat teman-teman yang muda-muda kan sekarang kan. Tantangan buat teman-teman yang muda dia perlu ada di tengah-tengah arus informasi yang dia nggak bisa kontrol, lalu kemudian di pemerintahan juga nggak banyak yang bisa dia harapkan, lapangan pekerjaan sedikit dan seterusnya. Saya tuh khawatir terhadap persoalan kesejahteraan sebenarnya. Persoalan kesejahteraan terutama warga NU yang banyak itu. Yeah. Warga NU yang banyak yang aksesnya sangat terbatas. Ini jumlahnya banyak yang beranak pinak banyak yang makin dewasa banyak. Apa yang harus dilakukan itu di era yang tidak terlalu banyak kesempatan? Ya satu, saya kira kan Indonesia ini kan bertahun-tahun ekonominya ngandalin komoditi ya. Nah, pertumbuhannya mulai dari sawit, tambang gitu kan. Nah, jadi ya komoditi lah. Nah, kita bukan negara yang mengandalkan manufaktur. Manufaktur mensyaratkan kreativitas, mensyaratkan kompetensi tinggi dari para buruh. Nah, sementara komoditi itu kan nggak segitunya. Saya kira kita harus mulai, menggeser ketergantungan kita pada komoditi. Memang kita punya sawit yang itu produk yang andalan dalam tanda kutip, Indonesia penghasil besar sawit. Walaupun yang proses juga Malaysia sama Belanda juga. Gitu, artinya gitu. Tapi sawit bisa jadi apa aja, kita penghasil batu bara, tapi harga lingkungan dari batu bara itu juga besar sekali. Dan penyerapan lapangan kerjanya dikit. Ya, memperkaya sedikit orang, memang memberi pemasukan pajak buat negara. Tapi kalau kita mengandalkan itu terus dengan penduduk 270 juta, saya kira itu gelap. Gitu. Kecuali kita negara kecil. Kan? Kita negara yang jumlah penduduknya sekian kali lipat Brunei, sekian kali lipat Singapura, sekian kali lipat Saudi. Anggap aja lah negara-negara yang mengandalkan sumber daya alam ya. Nah, kita penduduknya jauh lebih gede. Ya betul. Nah, kita nggak bisa mengandalkan itu. Kita harus melahirkan memang generasi yang benar-benar ya dia kreatif, dia bisa melahirkan value baru yang sebelumnya tidak ada. Gitu kan? Ya kita bisa bilang sekarang, kalau mau jadi contoh kan tetap Amerika. Google dulu nggak ada. Sekarang Google jadi perusahaan raksasa. Gitu kan? Mengalahkan Exxon Mobil, ibarat mengalahkan Shell, gitu kan? Perusahaan minyak, gitu kan? Mengalahkan ini. Kemudian Facebook, ya, kemudian ada perusahaan-perusahaan Microsoft, ada Nvidia. Itu semua kan sesuatu yang dulu nggak ada. Itu lahir dari pikiran manusia. Dari inovasi, bukan dari gali dari bumi. Kita melihat Cina, gitu kan.
dia melahirkan handphone. Dulu handphone nggak ada. Handphone bukan ditanam terus tumbuh seperti. Tapi maksudnya kan harus ada ekosistem yang mendorong kelompok-kelompok usia muda untuk sekreatif itu. Ya betul, artinya bahwa kita memang pendidikannya harus menanamkan suatu kreativitas, tapi juga kompetensi. Ini kan butuh ilmu yang tidak gampang. Bahwa Cina bisa sekarang unggul di teknologi mobil listrik, artinya kan dia punya lapisan orang pinter banyak, dan mereka ruang untuk berinvestasinya ada. Di Indonesia mungkin lapisan orang pinternya saya tidak tahu persis, mungkin belum cukup banyak untuk bisa memecahkan problem pekerjaan 270 juta orang ini. Gitu. Yang kedua, negara tidak begitu jelas saya kira komitmen untuk mengembangkan ini. Kita tahu sekarang, saya kira angka uang Indonesia yang dialokasikan untuk riset itu kan sangat kecil ya. Research and development sangat kecil dibanding negara-negara lain gitu. Cina apalagi yang dianggap selalu diomongin sekarang kalau ngomong kemajuan itu kan Cina. Karena 30 tahun yang lalu sulit dibayangkan Cina bisa mencapai level hari ini. 30-40 tahun lalu Cina beberapa tulisan dari pengamat barat dianggap bakal jadi negara gagal. Sekarang Cina udah mengalahkan Amerika di banyak sektor. Hanya militer aja yang mungkin Amerika masih unggul. Tapi di sektor manufaktur, industri, bahkan teknologi digital, Cina udah melaju pesat. Nah, Indonesia, kita tidak tahu jalur rute yang mau ditempuh Indonesia untuk menjadi negara maju itu mana. Nggak kelihatan. BRIN, saya kenal dengan beberapa teman BRIN, kalau ngobrol semuanya pesimis. Nggak kemana-mana. Lembaga riset, nggak ada. Saya tadi lewat RSCM ada Exmen, itu kan lembaga riset yang bagus. Tapi ditutup udah berapa tahun yang lalu. Nah, di situ kan. Nah, saya nggak menyaksikan. Banyak generasi pinter yang sekolah di luar negeri begitu pulang, nggak ada lapangannya, nggak ada lembaga yang menampungkan, nggak ada laboratorium, nggak ada perusahaan yang menampungnya. Dia mau kerja apa? Ya banter ngajar di kampus. Padahal kan negara maju nggak cukup dengan ngajar, risetnya harus jalan, kan? Inovasinya harus jalan. Kan banyak riset-riset di luar negeri kan lahirnya dari kampus. Baru dibesarkan di luar kampus. Gitu. Google proyek dari dalam kampus, Sergey Brin dan Larry Page. Facebook proyeknya Mark Zuckerberg dari dalam kampus. Ada banyak sekali proyek yang bermula dari dalam kampus. Di Indonesia itu semua nggak terjadi. Bahkan urusan pertanian kita nggak tahu tuh. Petani kita itu kan kayak sendirian. Sekarang Vietnam, Thailand, pertaniannya dianggap lebih maju daripada Indonesia. Kita nggak tahu, petani harus nyari jalannya sendiri. Bagaimana makmur? Di beberapa negara, sawah 1 hektar bisa mengalirkan 7-8 ton. Di Indonesia mungkin cuma 4-5, paling banter 5,5 ton. Artinya kan tidak ada inovasi. Dan petani nggak bisa sendirian. Itu butuh lapisan orang-orang pinter yang melahirkan temuan-temuan baru, gitu kan. Jadi, yang kemudian dibawa ke publik. Dan di level tertentu, dengan kondisi Indonesia masih butuh dukungan negara. Kan ini ada bedanya. Amerika sangat liberal, kan? Bahkan Elon Musk bikin SpaceX, proyek luar angkasa aja nggak melibatkan uang negara. Gitu kan? Perusahaan-perusahaan pesawat di Amerika itu swasta. Tapi yang negara yang membeli. Begitu udah jadi, proven, oke, negara beli. Gitu kan? NASA itu membayar SpaceX mahal sekali. Ya, tapi kan Elon Musk sudah bikin SpaceX-nya. Di Cina sebaliknya, banyak sekali ada intervensi negara. Gitu. Yang satu nggak minim intervensi negara, hampir gak ada. Yang satu ada intervensi negara kuat. Tapi tadi semangat inovasi, entrepreneurial, R&D-nya sama-sama kuat. Komitmennya gitu. Dan mereka tahu rute yang ditempuh, efisiensi, good governance sehingga korupsi kecil. Di Indonesia belum kelihatan. Kalau hari ini kita nemui orang-orang pinter di Indonesia, saya kira lebih banyak yang frustasi daripada yang optimis. Harus slow living mereka biar nggak frustasi. Iya, kalau mereka kan udah tugasnya, kalau saya kan enggak. Gelap sekali sepertinya. Ya nggak gelap karena kita kan bukan negara miskin juga. Kita sekarang menikmati kehidupan ya relatif so-so gitu kan. Jadi kan nggak segelap banyak negara yang lain gitu loh. Kita udah di level yang ya tadi tetap di bawah Malaysia gitu kan. Tapi GDP kita pada dasarnya naik terus, tapi kan kemakmurannya naiknya lambat. Itulah Mas, kalau dilihat dari tadi misalnya kesejahteraan GDP per kapitanya itu asumsinya 4.800. Itu dengan asumsi bahwa itu dibagi rata se-Indonesia. Iya, betul.
Sementara memang gap-nya tinggi. Angka 4.800-900 itu karena ada sejumlah keluarga yang kekayaannya triliunan gitu kan. Ibarat satu kampung yang kaya itu miliuner itu sebenarnya cuma 5 keluarga. Sementara anggotanya itu 1.000. Begitu, atau yang kaya cuma 10. Jadi yang 990 itu sebenarnya rebutan yang kecil-kecil. Iya, jadi yang 800 itu kelas menengah rentan gitu, yang 100 itu orang miskin. Jadi dibagi rata. Ya, rasio Gini kita kan tinggi. Itu kan menunjukkan gap kita. Makanya itu yang sangat disayangkan reformasi. Reformasi harusnya kan menunjukkan ada distribusi pendapatan yang lebih merata. Nah, itu yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Karena juga satu sisi bahwa semangat dari reformasi kemudian istilahnya cuma bagi-bagi. Dari urusan dana desa, dari urusan DAU, DAK ibaratnya. Semangatnya bagi-bagi. Bagaimana menciptakan value ekonomi nggak begitu kuat. Gitu. Ya trauma zaman Orde Baru, duit dikuasai segelintir orang di Jakarta. Akhirnya begitu reformasi ya jangan sampai ya dibagi-bagi. Ada dana desa, ada satu sisi oke. Saya setuju. Tapi kemudian kita lupa bahwa rezeki kita itu juga sumber barunya nggak ada. Nah dari dulu tetap tambang, tetap sawit, manufakturnya bahkan beberapa pabrik beberapa runtuh. Jadi ke depan apa proyeksinya ini, Mas? Melihat Indonesia ke depan ini mau nunggu momen yang tepat baru meninggalkan slow living atau? Ya harapannya tidak mundur lagi kan itu aja. Paling tidak. Kan nggak bisa Mas kita hanya berharap itu. Ya kan berharap boleh. Boleh. Kalau orang nggak punya power kan berharap boleh. Baru kalau punya power kan itu kan semua orang yang nggak punya power kan hanya bisa berharap. Nah, gitu kan. Berdoa kalau di Indonesia kan karena religius kan. Siapa tahu kalau kita banyak berdoa presiden dan menteri-menterinya menjadi baik dapat hidayah kan semoga aja kan. Ya tentu tetap ada hal yang dilakukan bagaimana agar tidak mundur ya. Misal kita harus komit untuk tetap mempertahankan bahwa Indonesia itu ya demokratis. Artinya orang punya ruang bersuara. Sehingga kalau ada orang yang melakukan kejahatan, melakukan korupsi, itu ada yang berteriak. Ada yang ngingetin, ada yang mengkritik. Tapi kalau kebebasan bersuara nggak bisa kan, ya udah. Ada orang di atas mau ngapain aja nggak ada yang berani ngomong. Nah saya khawatir itu terjadi. Trennya sekarang kan orang kayaknya mikir-mikir ya kalau mengkritik negara, khawatir dikriminalisasi. Artinya ini problem besar. Betul. Kalau semua orang takut dikriminalisasi, diem aja semua, ya taruhannya itu sekian ribu triliun APBN itu nggak tahu jadi apa. Kita nggak bisa berharap bahwa penguasa itu dengan sendirinya baik. Kita percaya penguasa itu punya niat baik. Tapi orang yang punya niat baik itu kalau udah lihat duit triliunan, belum tentu dia masih ingat niatnya. Kan gitu. Konflik of interest-nya banyak. Orang punya niat baik, tapi dia punya bisnis, punya perusahaan yang pengen ikut tender di Kementerian A. Niat baiknya hilang. Gitu. Apalagi dia juga bersaing, ada rivalitas secara internal. Daripada diambil sana, mana diambil kita. Kayak gitu-gitu kan. Di elit itu kan banyak logikanya udah nggak logika kerakyatan, logika seperti kekuasaan, pertarungan, rebutan dan segala macam. Maka yang kita lakukan ya kita harus menjamin kebebasan berbicara, demokrasi itu ada, tidak diberangus. Karena itulah satu-satunya rakyat itu tetap punya kedaulatan dan punya hak untuk ikut menentukan arah negara, ikut mengontrol. Betul. Itu satu. Ya yang kedua menurut saya memang pendidikan kita memang benar-benar harus dibenerin. Saya tidak tahu persis ya. Saya menyaksikan, saya bukan orang yang sekolahnya benar dalam tanda kutip gitu kan. Saya bukan orang yang betah sekolah. Tapi saya tidak melihat bahwa sekarang ya dengan era sosial media, TikTok dan bla bla bla, secara kultural, secara value, kita menyaksikan banyak sekali anak-anak yang punya problem dari mental health maupun perilaku-perilaku yang aneh gitu kan. Orang demi konten, ngadang truk atau apa ibarat. Itu kan kita nggak tahu value macam apa yang didapatkan siswa itu di sekolah. Nanti secara value kita nggak ngerti. Yang kedua secara kompetensi juga nggak tahu. Jadi anak-anak adik-adik kita ini bisa apa begitu lulus sekolah? Apakah bisa bikin A, bisa bikin B atau cukup kreatif? Nah, kita nggak tahu juga. Nah, sementara untuk jadi negara maju, mimpi Indonesia emas ya syaratnya sumber daya manusia. Nah, sementara hari ini kita belum melihat.
bahwa pendidikan kita itu arahnya benar melahirkan orang-orang yang mumpuni dalam tanda kutip ya untuk bisa memakmurkan negara. Kita nggak bisa lihat. Kalau elit-elit kita nggak peduli dan kemudian lulusan sekolah kita itu ya mediocre semua atau masih nggak ini, nanti rakyatnya dikritik lagi jadi beban negara. Padahal yang membuat rakyat jadi beban negara karena sekolahnya nggak bagus. Elit ini nggak peduli pada pendidikannya. Mereka hanya peduli pada keluarganya. Kan problem. Jadi menjadi orang miskin itu memang susah. Gitu kan. Kita suruh sekolah, kita sekolah 9 tahun. Tapi 9 tahun nggak pinter juga, terus dituduh membebani negara. Nah, kayak gitu. Ini problem. Nah, ini problem. Dan saya belum melihat. Ya saya tidak tahu sekarang pemerintah Prabowo punya program sekolah rakyat. Saya nggak tahu. Ya satu sisi saya senang aja karena kalau lebih banyak orang yang sebelumnya nggak mampu mengakses pendidikan yang baik kemudian menjadi punya akses terhadap pendidikan yang baik, ya buat saya itu tindakan afirmasi yang sesuai dengan semangat keadilan gitu. Tetapi apakah nanti outputnya seperti apa saya tidak tahu persis. Karena juga saya sudah menyaksikan banyak sekali sebenarnya orang-orang pintar yang sekolah di mana-mana gitu kan. Tapi mau balik Indonesia bingung, nggak ada lapangannya, ibaratnya gitu. Nah, kalau nggak ada lapangannya balik kan lama-lama bodoh. Lionel Messi itu kalau dulu suruh main di Liga Indonesia itu nggak jadi juara dunia. Nah kan gitu. Nah, dia bisa tumbuh karena dia besar di Spanyol. Gitu. Jadi kalau ada pemain muda berbakat, terus ditarik ke Liga Indonesia dijamin itu pasti dia jadi bego. Ibaratnya gitu. Ibaratnya nggak akan jadi pemain kelas dunia. Artinya ekosistem kita nggak mendukung dan negara tidak tahu apa yang dipersiapkan. Sementara kita nggak bisa ngarepin itu ekosistem itu tumbuh oleh swasta. Ini memang tantangan berat ya buat negara untuk membuktikan. Ya berat buat yang mikirin. Kalau nggak dipikirin nggak berat. Kita harus mikir, Mas. Kita harus mikir. Ya, kondisinya begitu dan ya apa ya, belum ada yang dilakukan yang membuat kita percaya ya. Faktor yang sering membuat kita nggak percaya itu kan kayak kasus-kasus korupsi lah, terus penyelewengan anggaran, jadi pejabat setelah jadi menteri kena kasus, jadi ini gimana sih orang-orang pintar-pintar itu, terus pejabat-pejabat kita itu, walaupun di situ ada politisasi dan bad system, beat a good person, interest itu beat a value. Kepentingan mengalahkan value, mengalahkan nilai. Jadi itu harus diingat. Bagaimana agar gitu kepentingan nggak mengalahkan nilai, harus ada ekosistem yang transparan. Sehingga orang nggak bisa kong kali kong di belakang, nggak kelihatan. Nah itu yang harus kita ini. Nah, saya nggak gitu percaya. Bahkan sejak saya ikut dukung Jokowi, saya nggak menaruh harapan kayak Jokowi itu kayak Mesias itu. Tidak, saya udah sadar bahwa negara baik kalau ekosistem politik, ekonominya, sosialnya dan segala macamnya baik. Bukan personnya. Bahkan dalam sebuah ekosistem yang baik, ya, yang ekosistem mentalnya baik, orang buruh aja bisa ikut baik. Saya ingin contoh, zaman reformasi. Zaman reformasi itu ekosistemnya baik secara mental, secara moral. Semua orang pengen Soeharto yang udah berkuasa 32 tahun mundur. Pergantian kekuasaan karena ekonomi buruk, korbannya udah banyak. Seorang Ginanjar Kartasasmita yang menteri, seorang Harmoko ketua MPR yang pendukung Orde Baru, bisa ikut menyatakan Ginanjar mundur dari kementerian yang memperlemah kabinet Soeharto. Harmoko yang sebelumnya melantik Soeharto 97 menjadi itu ngomong Pak Harto mundur. Artinya kalau ada ekosistem sedemikian rupa yang mendorong spirit zamannya itu zeitgeistnya dalam tanda kutip, spiritnya itu baik, orang yang buruk aja bisa ikut baik. Tapi kalau spirit suasananya itu nggak baik, orang yang baik jadi buruk. Nah, saya selalu berpikir bagaimana menciptakan ekosistem yang baik. Bahwa namanya aktor itu tetap penting. Nggak bisa diabaikan bahwa menyiapkan aktor-aktor yang baik, mendorong aktor-aktor yang baik gitu, itu penting. Tetapi saya bukan orang yang percaya bahwa dunia itu berubah karena satu orang atau dua orang. Satu orang kalau bisa mengubah ekosistem itu akan bertahan lebih lama gitu. Kereta api lah contohnya. Jonan contoh baik lah ya. Betul. Jonan hadir kereta api, terus
baik sampai sekarang. Kan ada sistem. Ada kita sistem. nggak mau bayang. Banyak orang yang frustasi kan pasti mikir, wah udahlah orang Indonesia susah diatur. Nah, gitu kan. Iya. Itu orang yang frustasi, padahal karena dia nggak ngerti aja. Oke. Nah, karena di banyak negara, kita ini kan bukan manusia pertama di dunia, Pak. Kita ini manusia udah kesekian. Dan ada manusia-manusia lain di belahan lain. Artinya kalau manusia di belahan lain bisa ditata, bisa pinter, bisa tertib, bisa baik, harusnya kita juga bisa sebagai spesies yang sama, sebagai binatang yang sama. Nah, sekarang kan kita manusia karena binatang yang lebih cerdas dari spesies lain, ya kita buktikan bahwa kita lebih cerdas. Nah, gitu. Oke, siap. Oke Mas Taufik. Memang banyak fakta yang menunjukkan, yang mengarahkan kita kepada pesimisme kayaknya ya. Tapi kuncinya memang tadi yang disebutkan adalah ini bukan persoalan perseorangan, tapi bagaimana kita bareng-bareng membuat ekosistem yang jauh lebih sehat daripada yang hari ini ada gitu, sehingga kebaikan itu bisa berjalan lebih lama daripada hanya dibawa oleh satu orang saja. Karena kalau ekosistemnya jalan, maka yang lain juga akan, yaitu siapapun yang masuk ke situ dia akan membawa menjadi lebih baik. Ya, ekosistem itu yang harus kita buat ke depan. Ya meskipun masih kondisinya begini, dan ini juga PR banget ya bagi pemerintah, karena ya bagaimanapun yang pegang anggaran jauh lebih besar daripada siapapun kan pemerintah ya, yang kita titipi pajak dan seterusnya untuk mengubah banyak hal. Oke, Mas Taufik, terima kasih atas kehadirannya. Saya menyesal karena serius sekali terhadap Gimana? Yang dasarnya begitu. Makasih kehadirannya Mas. Kita jumpa lagi di waktu. Oke, ya.